pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serliani Evernisi, NPM 121700668, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membawakan materi perdagangan internasional tentang pengaruh equilibrium subsidi sebagian ekspor. Yang pertama, pengertian subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk mengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan volume ekspor kecuali untuk negara terbelakang. Tujuan subsidi ekspor yaitu agar pengekspor dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah sehingga lebih kompetitif. Subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal atau seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditas membuat produksi lebih tinggi daripada konsumen di suatu negara. Agar komoditas yang berlebihan tidak mubazir, pemerintah akan mengekspornya. Subsidi ekspor dapat mengakibatkan inflasi. Pemerintah menyubsidi industri berdasarkan biaya, tetapi peningkatan subsidi akan dihabiskan untuk kenaikan gaji yang diminta oleh karyawan. Kini gaji di dalam industri yang disubsidi lebih tinggi dari tempat lain yang membuat karyawan lebih meminta gaji yang lebih tinggi yang kemudian membuat harga naik dan memicu inflasi. Yang berikut subsidi ekspor itu yang pertama, kebijakan yang bersifat protektif dalam perdagangan juga dikenal kebijakan promotif untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dari dalam negeri atau ekspor. Yang kedua, subsidi ekspor adalah pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Contoh kebijakan ekspor dalam negeri itu yang pertama, kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak untuk barang-barang ekspor tertentu. Yang kedua, fasilitas kredit perbankan yang murah mendorong peningkatan ekspor tertentu. Yang ketiga, penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Yang keempat, pemberian subsidi di ekspor. Yang kelima, pembentukan asosiasi eksportir. Yang keenam, pembentukan kelembagaan seperti Bunted, Island Batam, Export Processing Zone. Yang ketujuh, larangan atau pembatasan ekspor. Berikut adalah gambar kurva. Itu yang pertama, ada tingkat tarif T mengakibatkan tingkat impor pada Q. Yang kedua, tarif mengakibatkan produksi domestik sebesar QT dan harga domestik. Yang ketiga, kuota mengakibatkan tingkat produksi yang lebih rendah itu pada WQ dan PQ. Yang berikut, jika dilindungi oleh tarif, perusahaan monopoli domestik menghadapi persaingan sempurna. Berbeda jika dengan kuota memberikan proteksi mutlak, tidak peduli pada harga domestik. Berikut gambar kurva efek ekspor subsidi. Itu ada yang pertama, spesifik subsidi ekspor S menyebabkan harga naik PS ke PW. Yang kedua, ada keuntungan konsumen turun di area A tambah B. Yang ketiga, keuntungan produsen naik di area A tambah B tambah C. Yang keempat, biaya subsidi pemerintah di area B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Yang terakhir, net welfare loss di area B tambah D tambah E tambah F tambah G. Nah, yang berikut subsidi ekspor pada negara besar. Kita dapat melihat kurvanya di sini.
Berikut jenis-jenis subsidi ekspor itu: yang pertama, pembayaran langsung; yang kedua, pinjaman berbiaya rendah; yang ketiga, keinginan pajak untuk eksportir; yang keempat, iklan internasional yang dibiayai oleh pemerintah; dan yang terakhir itu, bantuan biaya modal atau biaya pelatihan. Baik, inilah hasil materi yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih.